وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. Alhamdulillah teman-teman di Majelis Ta'lim Al-Fitrah dan Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berdiri tapi gimana live IG-nya? Bisa? Bisa. Soalnya saya tetap duduk di bawah atau mungkin ada kursi atau saya pinjam kursi ya? Oke, saya pinjam kursi aja boleh. Bismillah, masyaallah. Alhamdulillah. Saya bahagia sekali hari ini bisa bertatap muka satu rahim teman-teman semua. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik buat kita semua. Syukran jazilan. Ya. Membuat pertemuan hari ini penuh berkah. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa ada sisi kehidupan itu nggak bisa diisi oleh apapun kecuali dengan nilai-nilai spiritual. Sebab akal kita ini, manusia ini terbatas sekali. Kita butuh setiap waktu bimbingan wahyu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala siapkan seperangkat aturan yang membuat kita itu tidak bingung. Makanya ketika Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi, ada satu aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak mungkin takut dan tidak mungkin bersedih. Artinya tidak mungkin larut dalam ketakutan dan kesedihan. Hari ini kalau aku tahu tema-tema tentang isu kesehatan mental itu sangat lagi in ya. Sebab ternyata bagusnya pemasukan gitu ya, gaji, uang gitu, tidak berjalan seiring dengan kesejahteraan emosi. Kita mesti tahu gitu. Teman-teman yang biasa kajian di sini, saya pernah kasih contoh itu arsitek jembatan Bosporus, jembatan yang menghubungkan antar dua benua Asia dan Eropa di kota Istanbul. Setiap hari 300.000 lebih kendaraan lewat di situ. Desainnya juga bagus sekali ya, tipis gitu, tapi subhanallah kuat sekali. Itu arsiteknya orang Jepang. Pada saat peresmian jembatan itu, waktu setelah diresmikan oleh Perdana Menteri Turki ketika itu, dia berada di samping itu. Setelah itu dia menuju ke pinggir jembatan dan bunuh diri, terjun ke Selat Bosporus. Orang-orang bertanya-tanya apa yang menyebabkan orang ini setelah melakukan satu proyek prestisius, ya, kemudian kalau secara finansial pasti bayarannya sangat mahal. Kenapa dia tiba-tiba pada hari yang harusnya merayakan keberhasilannya itu, dia justru bunuh diri? Orang-orang langsung pergi ke kamar hotel tempat dia selama ini tinggal selama proyek itu berlangsung, yaitu di Sheraton Bosporus. Di kamar hotel itu dia telah menulis secari kertas di atas meja kerjanya, "Aku telah mencicipi semua rasa dalam hidup dan itu tidak ada rasanya. Aku telah mencicipi segala sesuatu dalam hidup dan itu tidak ada rasanya. Sekarang aku ingin mencicipi rasa kematian." Hidup itu hampa bagi orang yang tidak punya kecerdasan spiritual dan bagaimana dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang membaca tips bagaimana hidup sukses, bagaimana hidup bahagia, tapi melupakan satu pertanyaan paling dasar: mengapa dia hidup?
untuk apa dia hidup? Itu pertanyaan mendasar sekali. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita selalu punya ukuran. Apakah yang kita lakukan sekarang mendekatkan kita kepada tujuan apa tidak? Apakah sesuai apa tidak dengan mengapa aku berada di dunia ini? Seseorang dikirim ayahnya misalnya sekolah ke Eropa, pergi. Ayahnya pengen dia apa? Oh, pengen dia misalnya jago di bidang teknologi misalnya, atau teknologi informasi misalnya, atau apa saja itu, sains. Dia pergi ke Eropa. Begitu sampai di satu kota tempat dia belajar, dia lupa tujuan dia dikirim ke situ untuk apa. Pasti ujungnya penyesalan. Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara berbahagia dalam hidup, jangan pernah lupa pertanyaan paling mendasar. Mengapa kamu sampai dalam kehidupan ini? Dan apa tujuan kamu hidup? Maka Allah menurunkan seperangkat aturan yang mengawal kita tetap berada pada garis tujuan apa kita hidup itu. Termasuk bagaimana memilih sahabat. Apakah sahabat-sahabat itu akan mendekatkan kita kepada tujuan atau justru menjauhkan kita kepada tujuan kita hidup? Saudaraku, lingkungan adalah salah satu perkara paling penting dalam hidup seseorang. Setelah keimananmu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memerlukan lingkungan yang baik. Sebab pengaruh lingkungan itu nyata sekali. Kita harus punya sahabat banyak, tapi orang-orang yang kamu izinkan menjadi ring satu kehidupanmu itu kamu harus selektif. Gak boleh sembarangan, tidak boleh. Walaupun ilmumu sudah sampai kepada sesuatu kebenaran, tapi karena di sekelilingmu adalah orang-orang yang tidak benar, maka tidak ada artinya ilmu pengetahuanmu itu. Saya berikan contoh. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Abu Talib itu membela dakwah Nabi itu luar biasa. Dari hari pertama Nabi berdakwah, bahkan dia tahu ponakannya itu adalah Nabi dari sejak dia berumur 12 tahun. Jadi Nabi tinggal bersama ibunya setelah di rumah ibu susunya Halimatus Sa'diyah umur 4 tahun. Nabi kembali ke rumah ibunya sampai Nabi berumur 6 tahun. Umur 6 tahun dibawa oleh ibunya ke Madinah untuk silaturahim ke keluarganya di Madinah dan ziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ibunya itu sakit panas sehingga meninggal di satu tempat bernama Abwa antara Madinah dan Mekah. Sejak itu Nabi diantar ke rumah kakeknya, tinggal di rumah kakeknya, ya, sampai umur 8 tahun. 2 tahun di rumah kakeknya. Sebab kakeknya meninggal dunia umur 8 tahun, diserahkan kepada pamannya Abu Talib. Perhatikan, Nabi sudah tinggal di rumah Abu Talib itu sejak dia berumur 8 tahun. Waktu umur Nabi 12 tahun, Nabi itu pingin sekali ikut pamannya pergi berdagang ke Syam. Rombongan itu, Nabi di belakang pamannya, ya peluk-peluk pamannya begini di bahunya begitu, sampai pamannya nggak tega ngelihat keinginan Nabi yang sangat besar itu. Oke deh, diajaklah Nabi ini ikut berdagang ke negeri Syam, ke Syria sekarang, daerah Jordania, Syria itu Syam. Pergi. Waktu sampai ke Busra, Busra itu kota pertama menjelang sampai ke Syam, bertemu dengan seorang rahib, ahli Alkitab, pengikut Nabi Isa dulu. Jadi di dalam Alkitab itu diterangkan dengan sangat detail ciri-ciri Nabi terakhir. Dia sedang berdiri di depan rumahnya. Tiba-tiba melihat ada pergerakan satu awan yang tidak normal. Ya,
bergerak, yang lain tidak ikut. Dia ikutin awan itu sampai awan itu kemudian ya berada tepat di atas bukit. Matanya tertuju ke atas bukit itu, ternyata rombongan kafilah dari Mekah sedang datang. Dan awan itu mengikuti kafilah itu, langsung berdetak di dalam hatinya. Ini satu ciri yang disebutkan di dalam Alkitab, ya, tentang Nabi terakhir akan selalu dilindungi awan kemanapun dia pergi. Maka dia mulai ya berdetak dalam hatinya, sampai ketika rombongan itu semakin dekat menuruni ya lembah bukit itu, pohon-pohon yang dilewati itu juga jadi tunduk, ya, condong ke arah rombongan itu. Yakin dia ada rombongan yang disebutkan yang diajarkan oleh Nabi mereka dulu, itu adalah ciri Nabi terakhir. Maka dia panggil pegawainya, kamu undang rombongan pedagang Quraisy hari ini yang datang itu ke rumah, kita ngajak minum lah, minum teh gitu. Maka diundang. Sang rahib itu sendiri yang berdiri di muka pintu rumahnya, dia salamin satu-satu orang itu, takut ada yang terlewat. Salamin, suruh masuk, dipersilakan masuk. Sampai terakhir nggak ada ciri-ciri fisik seperti yang disebutkan dari kitab yang dia pelajari tentang Nabi terakhir. Maka dia tanya ke rombongan itu, ada nggak yang belum kumpul di antara kalian ini? Tidak, semuanya sudah datang. Coba kalian ingat-ingat lagi, kayaknya ada yang belum datang. Mereka saling pandang, saling lihat, ngecek gitu ya. Enggak, sudah kumpul semua. Enggak, ada lagi, kata sang rahib. Saking dia yakinnya. Akhirnya orang teringat dengan ponakan Abu Thalib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, oh ada. Ya, anak umur 10 tahun. Enggak, bukan urusan kita lah, enggak ngurus bisnis. Dia ikut biar dia jaga barang-barang kita. Kata sang rahib, Bukhairah nama rahib ini. Enggak, panggil dia kemari. Biar karyawanku, ya, orang-orangku yang akan menjaga barang-barang kalian. Maka dipanggil Nabi SAW. Ketika itu umur 12 tahun. Begitu dia melihat ciri-ciri fisik dalam diri Nabi, dia yakin bahwa ini adalah Nabi terakhir. Maka dia panggil. Dengan siapa dia datang? Orang menuju Abu Thalib. Dipanggil Abu Thalib dengan Nabi SAW ke ruang tengah yang terpisah dengan forum. Sang rahib berkata, apa hubungannya engkau dengan anak ini? Abu Thalib berkata, ibni, ini adalah anakku. Kata Abu Thalib, karena dia memang menjadi ayah bagi Nabi sejak Nabi berumur 8 tahun, sudah 4 tahun di rumah itu. Dan orang Arab bilang ponakan juga anak gitu. Kita juga begitu ya kadang, anakku, anak saya. Apa kata sang rahib? Mustahil anak ini lahir dalam keadaan memiliki ayah. Dia pasti terlahir yatim. Betapa terkejutnya Abu Thalib. Lalu kemudian sang rahib berkata, kamu gak usah nerusin perjalanan bawa anak ini ke Syam. Semakin banyak orang-orang Yahudi yang tahu bahwa ini adalah Nabi terakhir. Sampai diperlihatkan satu tanda, ada satu cap warna merah di dekat punggung Nabi sini. Dilihatin sama pendeta Bukhairah, ya benar dia Nabi terakhir. Untuk keselamatan dia, kamu jangan bawa. Anehnya Abu Thalib percaya dan membawa Nabi kembali ke Mekah, tidak sampai mengikuti rombongan sampai ke Syam. Jadi sejak umur Nabi 12 tahun, Abu Thalib itu sudah tahu bahwa ponakannya itu bakal jadi Nabi. Jadi ketika Nabi mulai berdakwah, pamannya Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab Wahab, ya Abi Lahab wa Tabi. Pamannya Abu Lahab bilang, Muhammad, yang kamu bawa ini bikin malu keluarga Bani Hashim, jangan kamu teruskan. Abu Thalib langsung berdiri dan berkata, tidak, justru ini menambah kemuliaan Bani Hashim. Teruskan dan aku berada di belakangmu. Sejak itu Abu Thalib adalah orang yang selalu menjaga, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak beriman. Memang hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat bagaimana akhir kehidupan Abu Thalib. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Ketika orang memberitahu Nabi bahwa
Abu Thalib udah sakit, udah tidak ada harapan untuk sembuh. Sekarang tengah berjuang ya dengan kematian. Nabi SAW berlari pergi karena dia tahu betul pamannya sampai ilmunya bahwa dia adalah Rasul, dan pamannya baik sekali. Dia ingin menyelamatkan pamannya dunia dan akhirat. Waktu melihat Nabi SAW masuk ke rumah Abu Thalib, para pemuka-pemuka Quraisy yang lain, pemuka-pemuka kaum di Mekah waktu itu, langsung memagari Abu Thalib dengan pagar badan mereka agar Nabi tidak dapat menggapai Nabi lebih dekat, menggapai Abu Thalib lebih dekat. Jadi Nabi hanya berbicara di antara bahu-bahu pemuka-pemuka kaum. Ada Abu Jahal, ya, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Uqbah bin Abi Mu'id, ada macam-macam. Walid ibn al-Mughirah dan lain-lain. Nabi berkata begini kepada pamannya, paman, katakan la ilaha illallah saja, biar aku yang membelamu di depan Allah di akhirat nanti. Abu Thalib berada dalam kondisi yang dilematis. Apakah dia harus ikut ponakannya yang dia yakin orang jujur, tidak pernah berbohong, dan dia juga tahu bahwa apa yang dibawanya itu pasti wahyu dari Allah, tapi dia gengsi karena ini sahabat-sahabat dia, teman-teman dia bersama elit Quraisy. Kalau dia ikut, dia meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Di tengah keraguan itu, Abu Jahal berkata, Abu Thalib, kamu mulai ragu ya, gak suka ya dengan ajaran nenek moyang. Di situ datang gengsinya. Dia berkata, tidak, aku tetap berada di atas agama nenek moyang. Lalu dia meninggal di atas kemusyrikan itu. Pengaruh apa itu? Pengaruh sahabat yang buruk. Dia sudah sampai ilmunya, dia yang menjadi pembela dakwah nomor 1. Tapi karena teman-teman di sampingnya, maka akhir kehidupannya seperti itu. Saudara-saudara, Anda kalau mau melihat diri Anda siapa, lihat aja lah 3 orang paling dekat dengan kehidupan Anda. Mesti mirip-mirip itu. Sebab hubungan sosial antar manusia itu saling mempengaruhi satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita perintah untuk bertakwa, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Seolah-olah takwa tidak bisa dicapai kecuali lingkar kehidupanmu itu adalah orang-orang yang benar. Kalau tidak, nggak mungkin bisa. Maka di dalam Islam, semua bagian paling dekat dari kehidupan kita diatur sedemikian rupa. Memilih pasangan ada aturannya di dalam Islam. Kenapa? Karena itu yang bakal jadi sahabat kita sepanjang waktu. Cara kita memandang kehidupan, prioritas, nilai-nilai tergantung dengan pasangan kita. Maka di dalam Islam ada perintah untuk mencari pasangan yang baik. Ya, ini harus saya sampaikan, walaupun bikin berat jomblo lah, gitu ya. Kriterianya semakin banyak. Tidak. Nabi berkata tentang kepada laki-laki, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena kekayaannya, hartanya, dan karena agama. Maka pilih yang bagus agamanya. Subhanallah. Ya, lihat siapa yang memilih agamanya karena agama, maka itu menguntungkan dia, kata Nabi. Kepada perempuan, Nabi berpesan kepada para wali, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian sudah ketahui agamanya dan akhlaknya, maka terima lamaran. Kalau tidak akan jadi fitnah atau kerusakan di muka bumi. Tentang tetangga, Nabi SAW menyebutkan min sa'adatil mar'i, di antara faktor kebahagiaan seseorang di dunia adalah tetangga yang baik, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, gitu.
Karena waktu itu belum ada isu lingkungan ya, udara yang bersih belum ini. Jadi tetangga disebutkan Nabi pertama. Karena walau bagaimanapun nyamannya rumahmu, kalau tetangga bikin gak nyaman, gak bakal nyaman. Dia ngidupin musik kencang-kencang tengah malam gitu ya, ribut suami istri sampai kedengaran, anak-anak kita kedengaran kata-kata yang buruk. Enak gak tinggal di situ? Enggak enak. Jadi pasangan, tetangga, sahabat, secara khusus Nabi mengingatkan kita tentang sahabat. Ya, apa kata Nabi? Nabi bikin perumpamaan begini. Ini menarik. Kata Nabi SAW, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir, atau al-haddad maksudnya, tukang besi. Qal fahamilul misk imma an yuhdika, ay imma an yu'tika min 'atari wa imma an tabta' min wa imma an tajida minhu raihan tayyiban. Perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk itu, kata Nabi, sahabat yang baik itu seperti orang yang dekat dengan penjual minyak wangi. Kamu setidaknya dapat mencium bau harum, atau kamu dikasih sama dia minyak wanginya, atau malah kamu bisa berbisnis minyak wangi sama dia, diajarkan cara berbisnisnya, ya kan? Tapi kalau perumpamaan sahabat yang buruk, karena Nabi, itu seperti orang yang dekat tukang besi. Ini bukan tukang besi buruk, bukan ya, tapi Nabi memberikan perumpamaan. Kalau sekiranya bajumu tidak terbakar kena apinya, setidaknya kamu sudah merasakan uap panasnya. Subhanallah. Hadis ini menarik sekali. Hadis ini bagi saya bukan hanya tentang bagaimana Nabi memberikan perumpamaan teman buruk seperti ini, teman baik seperti ini, bukan. Tapi ada yang lebih halus lagi pemahaman di hadis itu. Apa? Pengaruh teman yang baik dan buruk bagi setiap orang itu berbeda-beda. Paham? Ada yang sampai terbakar bajunya, ada yang cuma kena panasnya aja. Ada yang cuma dapat bau harumnya, tapi ada yang sampai dapat keuntungan atau diberikan minyak wanginya, atau dia dapat merasakan itu. Jadi Nabi kalau membuat perumpamaan, ya, maka itu dalam sekali maknanya. Sebab bahasa Nabi itu adalah bahasa yang tinggi. Makanya para ulama hadis itu tahu di antara ciri lemahnya satu hadis itu adalah kata-katanya itu dangkal, maknanya itu dangkal, ya. Maka Nabi SAW itu bahasanya sangat tinggi, gitu ya. Hati-hati sekali. Jadi Nabi sedang memberitahu kita bahwa kamu mesti tahu kekuatan dirimu itu. Ada orang yang cepat sekali terpengaruh, tapi ada orang yang kuat karakternya sehingga tidak terpengaruh. Kehidupan ini adalah aktivitas saling mempengaruhi. Jadi kalau warnamu lebih tua daripada warna di sekitarmu, maka kamu yang akan mewarnai. Tapi kalau warnamu lebih muda, sekitarmu lebih tua, kamu akan terwarnai. Maka hati-hati betul. Jadi setiap orang punya kekuatan yang berbeda, pengaruh kebaikan atau keburukan di dalam pergaulan. Maka teman-teman sekalian, untuk menjaga itu Nabi SAW mengajarkan kita satu doa. Ini menarik, ya. Saya akan bacakan doanya. Hadis riwayat Tabrani. Nabi mengajarkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin 'ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'ah. Lihat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, lingkungan, dan pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Maksudnya para ulama cerita ini maksudnya adalah pasangan yang cerewet, yang bikin ya, banyak pikiran pasangannya gitu kan. Coba aja setiap pulang dari kantor nyuruh suami ngecek belanjaan di Shopee atau Tokopedia nih, check out semua, bisa beruban suami antum.
pasangan yang membuat keberuntungan sebelum waktunya, dan anak yang menjadi tuan atasku. Artinya anak yang membuat orang tuanya seperti hamba sahaya, ngikutin keinginan anak seperti anak itu majikan. Mohon maaf ya, ini musibah paling besar. Ada banyak orang yang takut dengan anaknya, apapun keinginan anaknya harus diikutin. Itu musibah banget. Maka Nabi ajarkan kita doain, anak yang berlaku seperti tuan, menjadi tuan atas diriku, dari harta yang justru membuatku menderita, dan dari kawan yang suka berkhianat, kata Nabi. Ini jenis kawan yang paling buruk, ya, namanya kawan yang makir. Makir itu punya makar, selalu punya rencana buruk, berkhianat kepada kita. Apa kata Nabi menjelaskan teman yang buruk? Paling panjang di hadis ini bicara tentang teman buruk, yaitu matanya menatapku, tapi hatinya mencari-cari kesalahanku. Jika dia melihat kebaikan, ia sembunyikan. Jika dia melihat keburukan, dia menyebarkannya. Ya Allah, hadis ini keren banget teman-teman. Nabi bicara tentang circle positif yang dapat membuatmu bahagia dalam kehidupan. Yang pertama, kamu harus cari tetangga yang baik. Makanya ada kaidah al-jar qabla dar war rafiq qabla tariq. Lihat tetangga dulu baru lihat rumah. Kalau mau beli rumah, jangan lihat rumahnya dulu. Desainnya bagus, airnya bersih, ya. Kemudian listrik jarang mati di sini, banjir enggak gitu. Tapi tetangganya bikin kamu menderita seumur hidup. Itu musibah itu. Gitu. Kemudian lihat siapa teman berjalan sebelum kamu lihat jalan mana yang kamu tempuh. Jadi memilih rute, kita buka Google Map itu opsi terakhir. Yang pertama kamu harus pilihkan dulu siapa teman kamu berjalan. Kalau teman asik, mau lewat tol, nggak lewat tol gitu ya, asal nggak melanggar ganjil genap, asik perjalanan. Lihat siapa teman dalam perjalanan. Jadi ini tentang tetangga. Hadis ini juga menjadi warning bagi kita, jangan pula kita menjadi tetangga yang buruk. Ya nggak? Artinya doa ini ternyata ditujukan untuk Anda. Nabi mengajarkan tetangga Anda untuk berlindung dari Anda. Jangan jadi tetangga yang buruk. Teman-teman sekalian, yang pertama kali tahu kalau ada masalah, yang pertama kali bantu kita itu tetangga, bukan saudara. Ada pencurian, ada perampokan, nauzubillah ya. Ada kebakaran. Yang pertama tahu itu tetangga. Maka harus baik-baik sama tetangga dan sabar. Ini enggak. Anak kecil, anak kita masih kecil, ribut sama anak tetangga, kemasukan sampai bertengkar juga. Oh jangan. Ya, bakal selamanya kamu hidup berdampingan itu. Maka harus cari kondisi yang kondusif. Baik. Yang kedua adalah pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Jadi jadilah pasangan yang menyenangkan. Artinya ketika pasangan kita dapat masalah, maka kitalah harusnya orang yang pertama yang menguatkan dia. Jadi ketika moral sedang jatuhnya, ya ruh sedang jatuhnya, maknawi dalam dirinya itu sedang jatuh-jatuhnya, tugas pasangan adalah untuk menguatkan. Ini yang dicontohkan oleh Bunda Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian apalagi anak, karena kita juga bergaul dengan anak, maka perlakukan anak dengan baik sehingga anak kita berinteraksi dengan kita dengan cara yang benar. Bahwa ini adalah orang tua dia harus hormat, minta pertimbangan dia, ada hak yang luar biasa besar ya yang harus dia tunaikan kepada kedua orang tua. Itu anak. Ini enggak, kita ada orang yang mengajarkan berhubungan dengan anaknya itu transaksional. Ya, pijitin papa ya, papa kasih 100.000. Itu hati-hati. Itu menciptakan kesan dalam diri anak bahwa hubungan dia dengan orang tua itu harus transaksional. Akhirnya ketika orang tua sudah renta, sudah lemah gitu, anak-anak ketika mengurus orang tuanya akan berkata begini, kamu yang ngurus papa karena paling banyak biaya kuliah itu sama kamu. Itu gitu. Seolah-olah hubungan dengan orang tua itu adalah
hubungan balas budi. Kalau orang tua baik, kamu harus baik. Kalau orang tua baik, buruk, kamu nggak harus baik kepada dia. Tidak. Berbakti kepada kedua orang tua itu tidak peduli dia baik atau buruk kepada kamu. Hak dia sebagai orang tua, kewajibanmu sebagai anak untuk berbakti tetap tidak pernah luntur sedikit pun. Baik. Kemudian apa lagi? Nabi bicara tentang harta yang membuat seorang menderita. Kemudian kawan yang suka berkhianat itu tadi. Jadi ada hak-hak dalam persahabatan teman-teman sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut ukuran keimanan seseorang benar apa tidak. Coba lihat dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah. Kamu tidak akan dapati sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berlembut-lembut, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kepada kita semua standar baik atau buruknya sahabat itu adalah mana yang dapat menguatkan keimananmu dan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman itu bukan sesuatu yang bikin nyaman saja, bukan, tapi juga mengingatkan kamu walaupun kamu tidak nyaman. Kalau orang Turki bilang ya, dos aja soiler. Sahabat dekat itu ngomongnya pedas. Gitu. Jadi kalau kita sudah akrab itu kita berani ya untuk nasihatin, untuk mengingatkan itu apa adanya. Ya, karena manusia itu kadang menerima sesuatu walaupun dia tahu itu salah, tapi dia karena itu yang membuat dia nyaman, dia gunakan itu. Di era media sosial seperti sekarang teman-teman sekalian, selalu misalnya ada perdebatan, ada diskusi gitu antara orang yang jahil yang tidak mengerti tentang agama dengan ulama, dengan orang yang mengerti tentang agama. Dia menyebutkan opininya. Orang-orang hanya membaca opini dia tanpa membaca bantahan dari orang baik, bantahan dari orang berilmu. Sebab apa? Itu yang enak. Kebanyakan manusia itu suka sesuatu yang malas-malasan, memanjakan dia, kemudian mengikuti syahwat keinginan dia, sehingga semua pendapat-pendapat yang dianggap sebagai ini memerdekakan, ini adalah kebebasan, asal mengikuti syahwat, itu yang diterima. Karena kita condong untuk menerima sesuatu yang membuat kita nyaman, bukan sesuatu yang benar atau tidak. Maka dalam surat Al-Mujadalah ini Allah sebutkan bahwa ukuran baik atau buruknya teman itu adalah kalau sekiranya itu membawa kepada keimanan kepada Allah, memperbaiki ketaatanmu kepada Allah, dan membuat engkau selalu terhubung dengan akhirat. Mana ciri orang baik menurut Nabi? Kalau kamu melihat dia, kamu teringat surga dan neraka. Itu teman yang baik. Jadi ada orang yang kalau kita bersama dia udah nggak ingat sholat, nggak ingat puasa, nggak ingat haram, nggak ingat halal, nggak ingat azab Allah, nggak ingat hisab, nggak ingat mizan. Tapi ada yang kalau kita dekat dia, ya Allah, takut banget kita. Teringat tentang akhirat, teringat tentang balasan Allah, teringat tentang azab, teringat. Itu ciri orang baik. Jadi kalau Anda lihat ya ada teman yang begitu, maka itulah yang paling penting untuk kamu pertahankan dalam kehidupan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita bisa gunakan waktu 10 menit untuk tanya jawab, insyaallah. Baik. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas ilmunya. Sekarang sesi ini kita ada sesi tanya jawab dari satu ikhwan dan satu lagi akhwat. Insyaallah yang ada pertanyaan ada bingkisan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kawan yang berkhianat kayaknya. Kawan yang PHP aja kan nggak apa-apa. Baik. Ya, oke. Wah. Ya, Mas. Suaranya apa? Agak keras sedikit suaranya. Dari Manchester itu, Mas? Oh, dari sahabat. Saya kan pernah satu kos-kosan dengan Kosan itu. Oke. Pesan mic dong, Yas. Apa? Suara nggak dengar? Kasih mic.
saya Ujang dari Gudang Asaba. Ini pengalaman saya dulu waktu sebelum merit. Saya kan pernah satu kos-kosan dengan orang Batak ya, non Muslim. Tetangga saya katanya, kamu nggak boleh gitu satu kos-kosan ya tidur bareng gitu. Saya nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Cewek apa cowok? Udah itu aja sih. Tapi ya pribadinya baik gitu, cuman ya berbeda keyakinan aja udah. Baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya Nasrani Batak juga, tapi baiknya Masya Allah. Ya. Jadi di dalam Islam keyakinan yang berbeda itu tidak membatasi kita dalam urusan muamalah, pergaulan, gitu ya. Kemudian bisnis, kemudian mitra, persahabatan, nggak masalah. Selagi ukuran-ukuran akidah kita itu terjaga, disitulah toleransi beragama diterapkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana saling menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain itu artinya adalah masing-masing di atas keyakinan mereka, ya. Tapi dalam sikap dia tahu cara bagaimana bersikap dengan yang berbeda keyakinan. Jadi begini, maksudnya begini teman-teman sekalian. Anda Muslim, Anda tetap saja di atas keyakinan bahwa selain Muslim itu nggak bakal masuk surga. Itu keyakinan Muslim. Agama yang benar di sisi Allah itu cuma Islam, udah. Tapi kita juga menghargai bahwa dia memiliki keyakinan bahwa selain Nasrani, misalnya dia Nasrani, selain Nasrani itu adalah domba yang tersesat, gak mungkin disayang sama Tuhan, gak mungkin. Itu keyakinan dia, silakan pada wilayah keyakinan di sini. Tapi dalam pergaulan, kita harus saling menghormati, kita harus saling mengasihi, menyayangi. Hak-hak ya, persaudaraan sesama manusia itu tidak terikat sama sekali dengan agama. Begitu juga profesionalitas. Nabi hijrah ke Madinah, itu yang menjadi penunjuk jalannya adalah orang musyrik. Kenapa ditunjuk oleh Nabi? Kenapa bukan Muslim? Karena yang paling profesional di situ adalah dia, walaupun beda agama, dan dia diyakini dapat menjaga rahasia. Ya, artinya keselamatan kita tetap terjamin di situ. Jadi kalau ada orang, ya, Anda mau bangun rumah gitu, yang bagus bangun rumah adalah non Muslim, tapi ada teman Anda gak pernah bangun rumah gitu, tiba-tiba nggak orang Muslim biar saya aja, nggak selesai rumahmu, ya nggak? Jadi urusan muamalah itu tidak ada agamanya. Jadi akhlak sesuatu, ada nilai-nilai umum, nilai-nilai universal yang menembus sekat-sekat beragama. Islam mengakui tentang pluralitas ini, keragaman dalam keyakinan. Islam mengakui. Ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, Nabi tetap menjaga itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tetap bisa hidup berdampingan di Madinah. Dan semua dalam sejarah, setiap kali Islam berkuasa, mesti hak-hak minoritas itu dapat dijaga dengan baik. Itu sejarah, nggak bisa dibantah, ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi jangan bersama juga ya. Sekamar boleh, tapi baik. Mungkin itu. Baik. Yang lain silakan, yang lain. Oke, dari akhwatnya silakan. Ada yang mau nanya dari akhwat? Kalau mau nanya saya nanya nih. Akhwat ini mungkin teman-temannya baik-baik semua, alhamdulillah. Nggak ada yang julid kan? Nggak ada. Oh, nggak ada yang julid. Ya nyari-nyari kesalahan nggak ada. Apa nggak ada? Oh, Alfi. Silakan. Besti. Wah, Ica. Kira dia Ica, bukan ya? Assalamualaikum Pak Ustadz, sama saya Samna dari Asaba. Pak, mau tanya, kalau misalnya ada teman yang ternyata suka mengadu domba nih Pak, menceritakan hal yang nggak sebenarnya dengan yang kita bicarakan. Misalnya kita ada ngomong nih, si A ada case kan kerjaan,
begini ternyata nyampainya beda gitu. Kemudian teman yang disampaikan yang beritanya itu jadi sensi sama kita gitu, ternyata pas dikonfirmasi oh tidak begitu, jadinya hubungan kerjaan jadi nggak bagus gitu Pak. Nah, cara menyikapinya seperti apa sih Pak? Kita tegur atau ya udahlah diem aja, asal tahu aja orangnya kayak gitu atau gimana? Terima kasih. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi toksik dalam pergaulan itu memang ada di mana-mana, apalagi di lingkungan kerja. Karena itu standar hidup kita itu harus ya naik. Artinya apa? Kamu jangan bersikap kepada orang lain tergantung orang lain bersikap kepada kamu. Ini kita sering bangga banget bilang, lu jual gue beli, wah gitu kan? Jangan, ya. Lu jualan aja, gue enggak. Ya, udah biarin aja begitu. Jadi ini pertama. Jadi kamu harus punya standar sendiri yang tidak terpengaruh dengan orang lain. Saya cerita, ada seorang perempuan sederhana itu minta sesuatu kepada khalifah, datang kepada khalifah. Khalifah itu terkenal sangat dermawan. Khalifah itu kasih pemberian yang sangat besar jumlahnya. Dicela sama teman-temannya khalifah. Dia bilang, perempuan itu kalau dikasih sedikit, dia sudah ridho, senang dia sudah. Dan dia juga tidak tahu Anda adalah seorang yang sangat dermawan. Jadi cukup aja kasih sedikit. Apa kata khalifah itu? Kalau dia ridho mendapatkan yang sedikit, aku tidak ridho kecuali memberi yang banyak. Kalau dia tidak kenal aku sebagai seorang dermawan, aku kenal siapa aku. Aku nggak mau menurunkan peringkatku, kelasku karena orang lain memperlakukan itu. Ini pertama. Artinya kamu tidak mungkin bisa memilih lingkungan yang selalu baik, itu nggak mungkin. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita memperkuat bangunan yang ada dalam diri kita. Kalau kasus seperti itu, teman-teman sekalian, Anda jangan fokus kepada dia, jangan, tapi fokus kepada Anda. Itu berpengaruh buruk kemana? Oh, ke orang yang disampaikan itu. Berarti kita harus klarifikasi kepada teman itu, gitu loh. Jangan sampai enggak dibiarin aja, penting kita tahu. Oh jangan, itu membiarkan si A tadi bersangka buruk kepada kita, nggak boleh. Ingat ya, dalam bergaul ada dua kunci. Jaga pikiranmu untuk tidak bersangka buruk kepada orang lain. Jaga tindakanmu agar orang lain tidak bersangka buruk kepada kamu. Gitu. Nggak bisa kamu cuek aja bilang, yang penting gua enggak mau orang nilai apa. Nggak bisa begitu. Ya, tapi harus kita perhatikan. Jangan sampai jadi ada sedang sakit perut banget misalnya ya, harus pergi ke toilet misalnya, tiba-tiba berpapasan dengan teman Anda karena sakit, Anda beringis terus. Jangan, tetap senyum walaupun jaga tindakanmu agar orang lain tidak bersangka buruk kepadamu. Tapi pada posisi teman tadi, jaga pula pikiran agar tidak bersangka buruk. Oh dia begitu, mungkin dia sedang sakit perut. Oh dia lagi tergesa-gesa. Oh dia harus begitu. Kalau itu aman sudah urusannya. Dalam Islam ada konsep tabayyun, ya, yaitu cek dan recheck gitu. Jadi sebelum menuduh, sebelum memberikan pernyataan, harus cek dulu benar tidak seperti informasi yang diterima, agar tidak berakibat buruk gitu. Gitu ya. Ya, jadi kenapa Anies pilih Caimin? Harus cari dulu. Ya, benar. Jangan langsung bikin pernyataan gitu ya kan. Nah, jadi ya begitulah. Itu contoh aja. Karena lagi hangat. Baik. Yang lain silakan. Yang lain. Oke, silakan. Kita pindah jam 1 ya. Oke, 1 terakhir ini berarti. Oh, terakhir. Ya, ini 13:01. Sudah. Alas. 1 lagi terakhir. Baik. Halo. Makasih Ustaz buat kesempatannya, temanya menarik. Di Al-Quran ada satu ayat yang kayaknya cocok buat pembahasan kita di surat Al-Hijr 97. Saya bacain aja untuk artinya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Lalu di ayat berikutnya Allah memberikan solusinya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud.
yang menarik di sini kita hanya suruh bertasbih. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bertasbih? Kalau hanya subhanallah mungkin saya nggak tahu apakah langsung apa sebenarnya apa solusi yang diberikan. Baik. Ayat yang tadi yang pertama dibacakan terjemahannya tadi itu Allah sedang memberitahu kita semua bahwa ucapan itu bisa mempengaruhi mood seseorang. Kami tahu dadamu menjadi sesak ya karena ucapan mereka. Jadi hati-hati dengan ucapan. Gak bisa, digituin aja baper, gak boleh ngomong begitu. Karena ucapan itu bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Baik, yang kedua, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita mendapati situasi di luar yang di luar kendali kita, maka kita naik kelas kita. Apa tadi? Bertasbihlah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang sujud. Bertasbihlah. Tasbih itu artinya Maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala kejahatan, dari segala keburukan. Allah nggak mungkin jahat, Allah nggak mungkin terbatas kemampuannya. Allah itu maha sempurna. Itu bertasbih. Tapi dalam kalimat tasbih terkandung makna pembatasan bahwa yang sempurna hanya Allah. Jadi ketika seseorang bertasbih, dia harus mengirimkan pesan ke dalam hatinya, subhanallah, maha suci Allah, selain Allah tidak ada yang maha suci. Kamu punya sahabat yang tidak terbebas dari kesalahan, punya pasangan yang tidak maha suci, punya teman, punya atasan, punya karyawan, punya satu tim. Tidak mungkin dia terbebas dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan, sebab hanya Allah lah yang maha bersih dari kekurangan. Ini membuat mental kita itu lebih siap menerima sesuatu, sebab kita dimanapun pasti berinteraksi dengan jiwa-jiwa yang tidak sempurna. Lalu wakunu ma'as sajidin itu, jadilah bersama orang-orang yang sujud. Itu berarti kita harus memilih circle yang positif, circle yang baik, sehingga yang sampai ke kita itu yang baik-baik saja, ya, tidak sampai kepada kita hal-hal yang buruk yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku dan kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian ya. Kita berdoa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sama Petro dan Nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من